Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mates, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Anatomi dan Histologi Hewan, program studi biologi Universitas Hasanuddin. So now we will discuss or share with all of you guys about reptiles respiration system atau sistem respirasi pada reptil. But before that, perkenalkan nama saya Andifika Hainun Rizky Amri dan partner saya Suci Wulandari. So, without any further ado, please enjoy this video. Nah mates, adapun pokok pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada sistem respirasi pada reptil, yang kedua ada organ-organ respirasi pada reptil, yang ketiga ada mekanisme respirasi pada reptil, dan yang terakhir ada perbandingan sistem respirasi pada organisme reptil. So, the first one, sistem respirasi pada reptilia. Nah, sistem respirasi pada reptilia ini umumnya sama seperti hewan vertebrata lainnya, yaitu menggunakan paru-paru. Paru-paru reptilia ini berada di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia ini lebih sederhana, hanya terdiri dari beberapa lipatan dinding yang berfungsi untuk memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada reptilia umumnya, udara luar masuk melalui lubang hidung, trakea, bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Oke, next adalah organ-organ respirasi pada reptilia. But, wait. Nah, as you can see, pada gambar di samping ini adalah organ-organ respirasi pada reptilia. Contohnya adalah kadal. Nah, organ-organ ini dimulai dari lubang hidung, glotis, trakea, tulang rusuk, dan paru-paru. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau paru-paru dari reptilia ini terlindungi oleh tulang rusuk. And you guys can see at this picture, kalau paru-paru dari reptil ini terlihat terbungkus oleh tulang rusuk atau terlindungi oleh tulang rusuk. Nah, organ-organ respirasi dari reptilia ini dimulai dari lubang hidung atau biasa juga disebut dengan nostril. Nah, udara luar yang masuk itu pertama kali masuk ke nostril eksterna, kemudian menuju ke nostril interna. Kemudian selanjutnya melalui glotis atau sebuah lubang di belakang lidah. Nah, selanjutnya trakea mengadakan percabangan ke seluruh tubuh dan disinilah terjadi pertukaran gas secara langsung. And then paru-paru. Paru-paru ini terdiri dari bagian-bagian interior yang mengandung kapilair pulmonalis. Dan juga sebagai tempat berakhirnya udara yang masuk ke dalam tubuh reptil. So, untuk dua pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Suci Wulandari. So, Suci, time is yours! Nah, beralih pada materi berikutnya, yakni salah satu materi yang juga sangat penting untuk kita ketahui, yakni mekanisme respirasi pada reptil. Nah, berikut penjelasan mengenai mekanisme respirasi dari reptil. Dengan mekanisme sistem respirasi reptil, di mana mekanisme dari sistem respirasi reptil ini terbagi atas dua fase. Yang pertama ada fase inspirasi, selanjutnya ada fase ekspirasi. Nah, fase inspirasi sendiri dimulai dari otot tulang rusuk yang berkontraksi, menyebabkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Selanjutnya, oksigen atau O2 masuk melalui lubang hidung, selanjutnya menuju rongga mulut dan melewati trakea yang panjang, selanjutnya ke bronkiolus dalam paru-paru. Nah, kemudian oksigen ini diangkut oleh darah menuju ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan mekanisme sistem respirasi reptil untuk fase ekspirasi sendiri dimulai dari tulang rusuk berelaksasi, menyebabkan rongga dada itu mengecil dan paru-paru mengecil. Selanjutnya, karbon dioksida atau CO2 dari jaringan tubuh menuju ke jantung melalui darah, kemudian melewati paru-paru, bronkiolus, trakea yang panjang, kemudian ke rongga mulut, dan terakhir lubang hidung. In reptiles, the ribs contact the sternum or breastbone,
and the muscles attached to the ribs can thus move the thorax, which can bring air in and out of the lungs. So unlike amphibians, which must bring air into their lungs through swallowing movements using muscles of their throat, reptiles can simply change the volume of the thorax with these muscles attached to the ribs. So they are much more efficient at breathing and no longer need to breathe through their skin. Jadi mekanisme pernafasan dari reptil salah satunya contohnya pada kadal atau buaya, di mana tulang rusuk itu menyentuh tulang dada dan atau otot-otot yang menempel pada tulang rusuk tersebut itu dapat menggerakkan dada yang dapat membawa udara itu masuk dan keluar dari paru-paru. Jadi tidak seperti amfibi yang harus membawa udara ke tenggorokannya. Nah, reptil ini dapat dengan mudah mengisi volume dada dengan otot-otot yang melekat pada getaran sehingga mereka jauh lebih efisien dalam bernafas dan tidak perlu lagi bernafas melalui kulit mereka. Oke, beralih pada materi selanjutnya membahas mengenai perbedaan sistem respirasi pada setiap organ-organ pada kelas reptil. Nah, yang pertama ada organisme kadal. Jadi bisa kita lihat pada gambar di samping di mana pada kadal itu sendiri terdapat lubang hidung, ada trakea, ada paru-paru, serta tulang rusuk yang menyelimuti paru-paru ini. Nah, organ pernapasan yang digunakan oleh kadal ini adalah paru-paru. Nah, seperti organ yang digunakan pada sistem respirasi reptil pada umumnya. Dan kulit reptil ini bersisik dan kering. Agar apa? Agar cairan dalam tubuhnya itu tidak mudah hilang. Dan kulit bersisik pada reptil ini juga merupakan suatu adaptasi hidup dalam udara kering dan bukan sebagai alat pertukaran dari gas. Untuk organisme yang kedua, yakni kura-kura. Nah, kura-kura bisa kita lihat gambarnya pada di samping itu ada trakea, ada bronkus dan paru-paru. Nah, pada kura-kura ini perlu diketahui bahwa respirasinya itu tidak berjalan maksimal. Kenapa? Karena ia memiliki struktur tubuh yang dibatasi oleh tempurung yang kaku dan juga keras. Nah, hal inilah yang membuat proses pernafasan dengan paru-paru mengalami gangguan. Nah, kemudian kura-kura ini menggunakan alternatif pernapasan yang dibantu oleh sel epitel mulut dan juga anus. Dan pertukaran gas juga dapat secara difusi pada kulit penyu yang hidup pada air. Nah, beralih pada materi yang ketiga yakni ular laut. Nah, bisa kita lihat kembali pada gambar yang ada di samping, penunjukannya ada paru-paru. Nah, di mana pernapasan paru-paru ini pada ular laut itu tidak dapat juga berjalan maksimal, sehingga pernapasan pada ular laut ini juga berlangsung melalui kulitnya yang lembab. Dan hal tersebut berfungsi untuk menjaga suplai oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Dan kulit ular laut ini lebih permeabel terhadap oksigen. Dan bagian kloaka pada reptil ini juga dimodifikasi menjadi alat bantu pernapasan yang dapat memperluas tempat pertukaran udara. So, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem respirasi pada reptilia. I hope you can guys give us thumbs up and get benefits from our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.